Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 1 ayat 57 sampai ayat 66, dilanjutkan ayat 80. Pada waktu itu, genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika para tetangga serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepada Elisabet, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menama dia Zakaria menurut nama bapaknya. Tetapi Elisabet ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka memberi isyarat kepada Zakaria untuk bertanya, nama apa yang hendak ia berikan kepada anaknya itu. Zakaria meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini, namanya adalah Yohanes. Dan mereka pun heran semuanya. Seketika itu juga terbukalah mulut Zakaria dan terlepaslah lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya, dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. Semua yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, "Menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia." Anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya. Ia kemudian tinggal di padang gurun sampai tiba harinya ia harus menampakkan diri kepada Israel. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Saudara-saudari, hari ini gereja mengajak kita merenungkan kelahiran Santo Yohanes Pembaptis, seorang tokoh besar yang dipilih Allah untuk mempersiapkan jalan bagi kedatangan Yesus. Yohanes bukanlah Mesias, ia bukan pusat perhatian, tetapi justru disitulah keindahan hidupnya. Seluruh hidupnya diarahkan untuk menunjuk kepada Kristus. Saudara-saudari, dalam banyak lukisan, Yohanes Pembaptis hampir selalu digambarkan dengan tangan menunjuk ke arah Yesus. Seolah hidupnya berkata, "Jangan melihat aku, lihatlah dia." Betapa berbeda dengan dunia kita sekarang. Dunia hari ini sering mendorong orang untuk mencari perhatian bagi dirinya sendiri. Orang ingin dipuji, dikenal, dilihat, dan diakui. Media sosial membuat banyak orang sibuk membangun citra diri. Kadang yang paling penting bukan lagi apakah sesuatu itu benar atau baik, tetapi apakah itu membuat diri terlihat hebat di mata orang lain. Tetapi Yohanes Pembaptis justru mengajarkan kebalikannya. Ia hadir bukan untuk meninggikan dirinya, melainkan untuk mempersiapkan hati orang bagi Tuhan. Saudara-saudari, kelahiran Yohanes sendiri penuh dengan tanda-tanda ajaib. Orang tuanya, Elisabet dan Zakaria, sudah lanjut usia dan lama tidak mempunyai anak. Ketika malaikat menyampaikan kabar bahwa mereka akan memiliki seorang putra, Zakaria sulit percaya. Karena keraguannya itu, ia menjadi bisu selama masa kehamilan Elisabet. Bayangkanlah perasaan Zakaria selama 9 bulan itu. Ia tidak dapat berbicara. Ia hanya bisa diam, merenung, dan menyimpan semuanya dalam hati. Kadang Tuhan memang mengizinkan masa-masa sunyi dalam hidup kita supaya kita belajar mendengarkannya lebih dalam. Dan ketika bayi itu lahir,
tibalah saat pemberian nama. Menurut adat Yahudi, anak biasanya diberi nama mengikuti nama keluarga. Semua orang menduga anak itu akan diberi nama Zakaria seperti ayahnya. Tetapi Elisabet berkata, namanya Yohanes. Saudara-saudari, orang-orang terkejut. Mereka merasa itu aneh dan tidak sesuai kebiasaan. Ketika mereka bertanya kepada Zakaria, ia menulis namanya Yohanes. Dan seketika itu juga mulutnya terbuka kembali. Mengapa hal ini penting? Karena Elisabet dan Zakaria berani taat kepada kehendak Allah, meskipun bertentangan dengan harapan banyak orang. Dan itu tidaklah mudah. Saudara-saudari, seringkali dalam hidup kita tahu mana yang benar, tetapi kita takut melakukannya karena cemas terhadap penilaian orang lain. Kita takut dianggap berbeda, takut tidak diterima, takut dikritik. Kadang seorang anak muda tahu bahwa pergaulan tertentu tidak baik, tetapi takut menjauh karena nanti dianggap tidak solid. Kadang orang tua tahu anaknya perlu dibimbing, tetapi memilih diam karena takut hubungan menjadi tidak nyaman. Kadang kita tahu suatu tindakan tidak benar, tetapi tetap ikut arus supaya tidak dikucilkan. Elisabet dan Zakaria mengajarkan bahwa ketaatan kepada Tuhan kadang memang membutuhkan keberanian. Keberanian itu selalu menghasilkan buah. Ketika mereka setia pada kehendak Allah, bukan hanya Zakaria dipulihkan, tetapi banyak orang mulai melihat karya Tuhan yang besar. Kesetiaan kecil mereka membuka jalan bagi karya keselamatan Allah. Saudara-saudari terkasih, Yohanes Pembaptis juga mengingatkan kita akan tugas setiap orang Kristen. Kita semua dipanggil menjadi penunjuk jalan menuju Kristus. Mungkin kita berpikir, saya bukan pewarta hebat, saya bukan imam, saya bukan tokoh gereja. Tetapi sebenarnya setiap orang bisa menjadi Yohanes Pembaptis bagi sesamanya. Seorang ibu yang mengajarkan doa kepada anaknya sedang menunjuk kepada Kristus. Guru yang mendidik dengan kasih sedang menunjuk kepada Kristus. Orang muda yang memilih hidup jujur di tengah budaya yang penuh kepalsuan sedang menunjuk kepada Kristus. Bahkan kesabaran kita, perhatian kita, cara kita memperlakukan orang kecil, semuanya bisa menjadi tanda yang membawa orang lain lebih dekat kepada Tuhan. Saudara-saudari, masalahnya kadang hidup kita justru menunjuk kepada diri sendiri, bukan kepada Kristus. Kadang orang melihat kemarahan kita lebih daripada kasih kita. Orang melihat ego kita lebih daripada kerendahan hati kita. Orang melihat kesombongan kita lebih daripada wajah Kristus. Karena itu hari ini kita diajak bertanya, ketika orang melihat hidup kita, apakah mereka semakin dekat kepada Tuhan atau justru semakin menjauh? Saudara-saudari, Yohanes Pembaptis pernah berkata, ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Kalimat ini sangatlah indah dan mendalam. Menjadi murid Kristus bukan berarti kita menjadi tidak berarti. Justru ketika kita memberi ruang lebih besar bagi Tuhan dalam hidup kita menemukan makna yang sejati. Semoga melalui teladan Santo Yohanes Pembaptis, kita belajar menjadi pribadi yang rendah hati, berani taat kepada Tuhan, dan mampu membawa orang lain semakin dekat kepada Kristus. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari
kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.